Bab Gereja Saddleback dan Boykot Peace Montgomery, bagaimana pergerakan terjadi. Dalam buku The Power of Habit karya Charles Duhigg, mengeksplorasi bagaimana kebiasaan kolektif dapat menciptakan perubahan sosial besar, seperti yang terlihat dalam perkembangan Gereja Saddleback dan Boykot Peace Montgomery. Charles Duhigg menjelaskan bahwa pergerakan sosial tidak hanya bergantung pada pemimpin karismatik atau ide yang kuat, tetapi juga pada kebiasaan komunitas yang terjalin melalui hubungan sosial dan rasa tanggung jawab kolektif. Fondasi kebiasaan kolektif. Duhigg memulai dengan membahas bagaimana kebiasaan individu dapat bersatu untuk membentuk kebiasaan kolektif. Dalam konteks pergerakan sosial, kebiasaan kolektif terbentuk ketika individu dengan pola pikir atau tujuan yang sama berkolaborasi. Kuncinya adalah 1. Kelompok sosial. Hubungan personal memainkan peran penting dalam membangun solidaritas. 2. Rasa kepemilikan. Orang cenderung lebih terlibat ketika mereka merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. 3. Rutinitas bersama. Kegiatan rutin menciptakan rasa kebersamaan dan memperkuat tujuan bersama. Contoh, Gereja Saddleback. Gereja Saddleback yang didirikan oleh Rick Warren tumbuh dari kelompok kecil menjadi salah satu gereja terbesar di Amerika Serikat. Duhigg menjelaskan bahwa keberhasilan Saddleback tidak hanya disebabkan oleh Warren sebagai pemimpin, tetapi juga oleh strategi yang menekankan pembentukan kebiasaan kolektif di dalam komunitas gereja. 1. Kelompok kecil. Warren memanfaatkan kelompok kecil untuk membangun hubungan personal di antara anggota gereja. Kelompok-kelompok ini bertemu secara rutin untuk berbagi pengalaman dan mendukung satu sama lain. 2. Tujuan yang jelas. Gereja memberikan arahan yang jelas kepada anggotanya tentang bagaimana menjalani hidup yang bermakna, menciptakan rasa tujuan bersama. 3. Struktur yang fleksibel. Gereja tidak memaksakan aturan yang kaku, tetapi membiarkan anggota menyesuaikan rutinitas mereka sesuai kebutuhan, yang membantu menciptakan keterlibatan jangka panjang. Boykot Peace Montgomery, sebuah contoh pergerakan sosial. Bagian kedua bab ini berfokus pada Boykot Peace Montgomery, yang menjadi salah satu peristiwa paling penting dalam gerakan hak sipil di Amerika Serikat. Boykot ini dimulai setelah Rosa Parks ditangkap karena menolak memberikan kursinya di bus kepada penumpang kulit putih. Meskipun insiden ini menjadi pemicu, kebiasaan kolektif yang mendasari masyarakat Montgomery adalah kunci keberhasilannya. Peran Rosa Parks. Rosa Parks bukanlah orang pertama yang menolak kebijakan segregasi di Montgomery. Namun, penolakannya mendapatkan perhatian luas karena ia memiliki hubungan sosial yang kuat di komunitasnya. Parks adalah anggota aktif dalam berbagai organisasi, seperti NAACP, Association for the Advancement of Colored People, dan dikenal sebagai individu yang dihormati. Hubungan sosial Parks memungkinkan banyak orang untuk merasa terhubung secara pribadi dengan perjuangannya, menciptakan dorongan awal bagi gerakan tersebut. Struktur boykot. Duhigg menjelaskan bagaimana boykot tersebut berhasil bertahan selama lebih dari 1 tahun dengan dukungan komunitas yang terorganisasi dengan baik. Kebiasaan kolektif menjadi dasar keberhasilan ini. 1. Jaringan sosial. Gereja, organisasi komunitas, dan kelompok sosial lainnya berfungsi sebagai saluran untuk menyebarkan informasi dan membangun solidaritas. 2. Rutinitas harian baru. Banyak warga Montgomery mengadopsi rutinitas baru, seperti berjalan kaki atau berbagi kendaraan, untuk menghindari penggunaan bus. 3. Kepemimpinan kolaboratif. Pemimpin gerakan termasuk Dr. Martin Luther King Jr. bekerja sama dengan berbagai kelompok untuk memastikan keberlangsungan boykot. Dampak kebiasaan kolektif. Kebiasaan kolektif yang dibangun selama boykot tidak hanya membantu mengakhiri segregasi di sistem transportasi Montgomery, tetapi juga memberikan momentum bagi gerakan hak sipil yang lebih luas. Perubahan ini menunjukkan bahwa kekuatan kebiasaan kolektif dapat menciptakan transformasi sosial yang mendalam. Prinsip-prinsip pergerakan sosial. Duhigg mengidentifikasi 3 prinsip utama yang membuat pergerakan sosial seperti Gereja Saddleback dan Boykot Peace Montgomery berhasil. 1. Memanfaatkan hubungan dekat. Hubungan personal menjadi katalisator awal untuk membangun solidaritas. 2. Menciptakan kebiasaan baru. Perubahan besar seringkali dimulai dengan perubahan kecil dalam rutinitas harian. 3. Memperluas jaringan sosial.
Setelah kebiasaan awal terbentuk, langkah berikutnya adalah memperluas jaringan untuk mencakup lebih banyak orang. Relevansi di era modern. Duhigg juga menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip ini tetap relevan dalam konteks modern. Media sosial misalnya, telah menciptakan platform baru untuk membangun kebiasaan kolektif. Meskipun hubungan yang terbentuk secara online seringkali kurang personal, mereka tetap memiliki potensi untuk menciptakan solidaritas dan mendorong perubahan sosial. Jadi, bab gereja Saddleback dan boykot bis Montgomery, bagaimana pergerakan terjadi? Dalam buku The Power of Habit, karya Charles Duhigg menyoroti kekuatan kebiasaan kolektif dalam menciptakan perubahan sosial. Charles Duhigg menunjukkan bahwa pergerakan sosial yang sukses, seperti gereja Saddleback dan boykot bis Montgomery, bergantung pada kemampuan untuk membangun kebiasaan kolektif melalui hubungan sosial, rutinitas bersama, dan rasa tanggung jawab kolektif. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, individu dan organisasi dapat menciptakan dampak yang signifikan dalam komunitas mereka. Bab ini juga memberikan wawasan berharga tentang bagaimana kebiasaan individu dapat terhubung untuk membentuk gerakan yang lebih besar, menawarkan pelajaran yang relevan untuk berbagai konteks, mulai dari aktivisme sosial hingga pengelolaan organisasi. Untuk mendapatkan buku The Power of Habit karya Charles Duhigg, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.